Malam hari ini saya akan sedikit dalam minggu-minggu yang lalu Bapak Ibu Loki telah menyampaikan tentang keluarga. Saya akan malam hari ini akan sedikit menambah tentang keluarga, karena waktu itu saya merenungkan kenapa Bu Loki, Pak Loki kok terus runtun dalam beberapa sesi tentang keluarga. Saudara, satu hal yang akan saya sampaikan yaitu pemulihan keluarga bagian dari prosesi kedatangan Tuhan Yesus kedua. Dasarnya apa saudara? Dari ayat yang kita akan baca, dari Kisah Rasul 3 ayat 21 dikatakan, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Bapak Ibu coba baca dengan hati, ya, baca dengan betul-betul suatu perenungan yang dalam tentang ayat ini. Karena Rasul Paulus, ya, penulis daripada Kisah Rasul menuliskan Tuhan kita Yesus HaMasiah itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Elohim dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara, para ahli Alkitab ataupun para teolog itu mempunyai namanya ilmu tafsir. Itu ada bermacam-macam metode dan bermacam aliran. Ada ilmu tafsir yang alegoris atau non-literal ataupun bebas. Ada presentis. Presentis itu adalah suatu tafsir di mana ilmu-ilmu tafsir itu hasil tafsiran itu, nubuat-nubuat yang ada itu hanya berlaku saat seorang yang nafsirkan itu hidup. Jadi setelah orang-orang itu mati ataupun orang itu sudah tidak ada, ilmu nubuat itu tidak berlaku. Kemudian ada preteris, itu adalah nubuat-nubuat, contohnya misalkan di kitab Wahyu, nubuat-nubuat itu sudah tidak berlaku, sudah masa lampau. Nah, hari-hari ini menurut preteris ini dikatakan bahwa Alkitab ini hanya sebagai literatur, hanya sebagai buku yang dipelajari dan nubuat itu sudah tidak berlaku. Nah, ada yang literal yaitu yang normal, itu tafsir yang sepertinya apa adanya. Kemudian ada satu taris lagi yang ilmu tafsir yaitu profetis, yaitu bicara profetik, bicara masa yang akan datang. Nah, di dalam Kisah Rasul ini, saudara, kalau kita ngomong, saudara, saya tidak akan bicara tentang ilmu tafsir, tapi saya mengatakan ayat ini dikatakan HaMasiah itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Saudara, kalau kita bicara pemulihan, kalau kita lihat hari-hari ini, kita merasakan bahwa apa sih yang terjadi pemulihan di zaman sekarang? Kita nggak usah ngomong jauh-jauh di sekitar kita. Bagaimana dengan kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi budaya, saudara? Kalau kita hanya bicara kondisi budaya saja, budaya zaman sekarang, budayanya itu sudah budaya yang tidak etis. Saudara, kadang-kadang kita sendiri untuk melihat budaya-budaya yang terjadi di negara lain, bahkan di sekitar kita, kadang-kadang kita tidak pantas melihat itu. Bagaimana seorang wanita berpakaian, bagaimana seorang pria, bahkan ada kelompok-kelompok yang menamakan kelompok nudis, kelompok yang tidak berpakaian, mereka seperti mengatakan seperti zaman Adam dan Hawa yang tidak berpakaian. Tapi padahal Adam dan Hawa itu tidak berpakaian, itu kan sebelum dosa masuk ke dunia. Sebelum dosa menguasai dunia, Adam dan Hawa dalam kondisi telanjang,
kondisi tidak berpakaian, dia ditutup dengan kemuliaan Tuhan. Ditutup dengan kekudusan Tuhan. Sehingga Adam dan Hawa walaupun tidak berpakaian, dia tidak malu, saudara. Tapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, setelah manusia sudah jatuh dalam dosa, setelah dosa masuk ke dunia, kemuliaan Tuhan itu sudah tidak ada. Jadi ketelanjangan itu secara fisik itu adalah hal yang memalukan. Hal yang membuat kita itu tidak nyaman, saudara. Karena itu pada malam hari ini, saudara, karena pemulihan keluarga itu adalah bagian daripada profesi kedatangan Tuhan Yesus, berarti kita berpikir profetis, berpikir untuk masa depan. Artinya, mau tidak mau, kita sebagai anggota keluarga, sebagai suami, istri, anak-anak keluarga ini, kita harus berjuang, saudara. Bagaimana keluarga ini mengalami pemulihan. Bagaimana hubungan suami istri menjadi sebegitu harmonis, begitu berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana seorang ayah memperlakukan anak-anaknya. Bagaimana seorang ibu bertindak sebagai penolong dan sebagai ibu daripada anak-anak kita. Saudara mungkin berpikir, wah, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Itu bukan pekerjaan saya, itu pekerjaan yang supranatural. Sebenarnya enggak, saudara. Proses pemulihan dari keluarga itu juga bagian daripada usaha kita. Bagian daripada peran kita untuk memulihkan. Karena itu, saudara, ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Bagaimana kita berusaha melakukan usaha secara apa yang kita bisa lakukan. Memang secara rohani itu firman Tuhan dan Roh Kudus yang berperan untuk tercapainya pemulihan keluarga. Nah, yang sekarang di dalam pemulihan keluarga itu merupakan program dari Tuhan, saudara. Jadi kita harus tahu pemulihan keluarga itu program dari Tuhan. Bukan keinginan seorang hamba Tuhan, saudara. Kalau kita dengar, saudara, selama Ibu Loki, Bapak Loki menyampaikan tentang keluarga, benar ya. Tuhan itu menata kehidupan manusia itu sebenarnya luar biasa, saudara. Menata mulai penciptaan, saudara ya. Jadi kalau saudara baca kitab Kejadian, bagaimana Tuhan ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kalau saudara lari ke kitab Wahyu pasal 22, di situ dikatakan di dalam Wahyu 22 ayat 1, itu merupakan inaugurasi daripada langit baru dan bumi yang baru. Tuhan menata kehidupan, menata sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan manusia. Jadi sebenarnya program daripada Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa, dicatat di dalam kitab Maleakhi 4 ayat 6 dikatakan, dan dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak terhadap bapak-bapaknya, sehingga aku tidak datang memukul bumi sampai musnah. Jadi dalam kitab Maleakhi, saudara, yang ditulis 400 tahun sebelum Tuhan Yesus, sudah dinubuatkan suatu kali kelak bahwa ada suatu keadaan di mana seorang bapa menyadari fungsinya seorang bapa, sehingga dia melakukan fungsinya sebagai seorang bapa terhadap anak-anaknya, dan anak-anaknya menyadari bahwa dia mempunyai seorang bapak, di mana bapak itu adalah bagian dari hidupnya, sehingga anak itu ada di dalam dunia ini. Itu ditulis dalam Maleakhi, saudara. Kemudian di dalam Lukas 1 ayat 17, dan dia akan berjalan mendahului dia dalam roh dan kuasa Elia, untuk mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, dan mereka yang tidak taat kepada kebijaksanaan orang-orang benar, untuk mempersiapkan umat yang disediakan bagi Bapa Yahweh. Keluarga, saya ingat sekali, saudara, pemulihan keluarga
akan mengembalikan, akan menjadikan pemulihan dari gereja. Itu disampaikan oleh selama sesi-sesi itu katakan. Kalau keluarga-keluarga itu dipulihkan, dikatakan di dalam ayat ini saudara bagian bawah, mempersiapkan umat yang telah disediakan bagi Bapa Yahweh. Jadi keluarga-keluarga gereja, keluarga-keluarga orang percaya, keluarga-keluarga Kristiani seperti kita ini, harus mengalami suatu pemulihan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak-anak. Sebenarnya bukan sekedar membuat keluarga itu dilihat secara fisik, secara duniawi itu harmonis. Sesuatu yang indah, suami istri rukun, anak-anak dengan orang tua rukun, bagaimana keluarga ini betul menyembah Tuhan dengan luar biasa. Tapi sebenarnya keluarga-keluarga ini adalah bagian daripada persiapan dari umat Tuhan yang akan menyambut, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, usaha apa, kesadaran apa yang harus kita pikirkan sore hari ini, saudara? Nah, kita akan belajar sedikit, ya saudara, seperti tadi, fungsi keluarga secara sederhana. Saya akan ajukan 3 hal malam hari ini sebagai keluarga-keluarga yang ada. Yang pertama, saudara, kita lihat, menunjukkan sebuah hubungan hati Bapa orang tua. Saya katakan, saya tidak hanya bicara Bapa, tapi saya bicara orang tua dengan hati anak. Jadi menunjukkan hubungan, perhatikan, menunjukkan hubungan hati orang tua atau hati Bapa secara khusus di dalam Maliaki maupun Lukas, tapi saya katakan hati orang tua dengan hati anak dalam hal apa? Yang pertama, saudara, yaitu tentang teaching, yaitu tempat terjadinya proses belajar dan mengajar. Keluarga itu tempat terjadinya proses belajar dan mengajar. Saudara, suatu hari saya diajak duduk sama papa saya almarhum, kemudian saya diajak ngomong, saudara. Saya papa saya cerita waktu itu, masa kecil saya seperti ini. Manggil saya, enggak Yonatan, dulu panggil saya Wan. Dulu papa masa kecil seperti ini. Oh iya Pak, iya begini, kondisi begini, di segini. Kamu harus bersyukur hari ini, kamu bisa begini, bisa begini, bisa begini. Saya belajar sesuatu. Saudara, suatu hari mama saya waktu itu belum ada mobil, saudara, mobil belum begitu banyak. Saya diajak pelayanan ke suatu desa namanya Paron. Kemudian mama saya, ayo kita diajak ibadah gitu. Waktu itu masih ya namanya Natalan itu kan senang, saudara, zaman itu. Belum dibukakan seperti sekarang. Kemudian diajak naik dokar, saudara ya. Dokar dari Ngawi ke Paron itu 7 kilo, saudara. Belum ada mobil begitu banyak, saya masih kecil. Diajak. Nah, di perjalanan itu, saudara, saya diajak ngomong. Melewati satu desa namanya Jurubong, saudara, dari Ngawi ke Jurubong. Ini loh Wan, dulu mama tinggalnya di situ, kontrak situ, pinjem rumah. Enggak. Soalnya mama itu zaman perang, ngungsi. Engkongmu dirampok, sehingga tidak punya apa-apa. Itu dulu ada orang jualan bakul cemoe. Nah, kadang-kadang pengen mama makan cemoe di situ, tapi enggak punya uang. Karena itu kamu belajar yang rajin ya, sekolah yang rajin, yang pinter. Papa mama enggak bisa ninggali apa-apa. Hanya kamu sekolah yang pinter, saudara. Oh iya Ma, saya belajar kehidupan. Jadi rumah tangga atau keluarga itu harusnya tempat kita belajar sesuatu, saudara. Kita bisa belajar tentang orang tua kita. Papa saya itu seperti ini, mama saya seperti ini. Kalau pas ada pertemuan, saudara saya itu 7, saudara. Saya paling kecil. Kakak saya lihat kakak saya yang nomor 1, ngobrol, saudara, setiap setahun sekali kumpul gitu, saudara ya. Saya belajar sesuatu. Oh, kakak saya terbesar itu karakternya seperti ini. Kakak saya nomor 2 seperti ini, belajar. Oh, seperti ini, seperti ini. Nah,
Malam hari ini apakah? Kalau kita mau mengalami pemulihan di dalam keluarga, yang pertama, apakah di tengah-tengah keluarga kita ini terjadi namanya proses belajar mengajar? Saudara, nanti kita akan baca ayat-ayatnya. Kita akan baca dulu ayat ini, Matius 28 ayat 20. Dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Perhatikan kata mengajar. Saudara, belum muncul. Saudara, Matius 28 ayat 20. Ya, yang bawah sendiri. Saudara, kata mengajar. Dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang aku perintahkan kepadamu. Lihatlah aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Amin. Saudara, Tuhan Yesus sering berkumpul dengan murid-muridnya. Dia mengajar, memberikan firman-Nya. Dia ingin menunjukkan kehidupan. Saudara. Tapi hari-hari ini kita lihat, saudara, suami di Singapura, istri di Jepang, anak-anak di rumah sendiri dengan pembantu. Saudara, saya diceritai seorang pendeta dari JKI, dari Australia, dia katakan, ada anaknya orang kaya, disekolahkan di sana, mulai sejak SD kelas 6. Saudara, fasilitas komplit, papahnya di Indonesia, kadang keliling dan sebagainya. Sehari-hari pendeta ini ditelepon sama anak ini, pendeta itu namanya Pak Stephen, saudara, JKI dari Australia. Dia ngomong, Om, aku mau bunuh diri. Lu jangan, tunggu saya. Saya sudah tidak tahan. Aku kaya tapi aku miskin. Aku punya papa tapi aku tidak punya papa. Aku tahu ada mama saya, tapi aku tidak merasakan aku memiliki mama. Aku mau bunuh diri, Om. Jangan dulu, tunggu. Saudara, jam 3 pagi katanya. Begitu sampai di sana, saudara, kepalanya sudah berlubang dengan pistol. Pendeta Stephen. Saudara, kalau saya sebutkan perusahaannya, engkongnya anak ini, saudara pasti tahu. Dan saya nggak perlu ceritakan itu, saudara. Dia katakan waktu konseling, saya sudah dibuang sama papa saya. Saya sudah tidak dianggap anak. Loh kenapa? Lu kamu kan fasilitas, Bang. Mulai kelas 6 SD, aku sudah dikirim ke luar negeri. Aku tidak pernah dipeluk papa saya. Ketemu lewat telepon, datang ke sini 1-2 jam, pergi lagi. Anak ini enggak belajar kehidupan, saudara. Tidak belajar kehidupan. Karena itu Tuhan Yesus, dia katakan, dia mengajar segala sesuatu dan untuk dilakukan. Saya ingat sekali, saudara, karena papa saya juga bukan orang yang itu biasa-biasa. Suatu hari pesan sama saya, Tuhan, jangan pinjem mainannya temenmu ya. Loh kenapa, Pak? Nanti kalau kamu pinjem mainannya temenmu, rusak, papa enggak bisa ganti. Jadi kamu kalau memang main ke rumah temenmu, kamu lihat saja. Kalau dipinjemi, ya dibuat mainan tapi jangan sampai rusak. Saudara, saya diajar untuk menghargai barang orang lain. Maksudnya apa, Pak? Ya satu, nanti harganya mahal. 2, itu barangnya orang lain. Sudah, enggak usah pengen barangnya orang lain. Enggak usah pinjem-pinjem, kalau belum punya, jangan pinjem-pinjem. Saudara, benar saudara. Ternyata ajaran ini baik. Firman Tuhan katakan, jangan mengingini barang orang lain. Belajar sesuatu, saudara. Di dalam Ulangan, ya saudara, Ulangan saudara baca ya, di dalam Ulangan disebutkan, nanti baca di rumah, ajarkan kepada anak-anakmu kebenaran. Pada waktu kamu tidur, pada waktu kamu berjalan, pada waktu kamu apa? Saudara, nah apa yang diperlukan?
Jadi yang diperlukan saudara di dalam kita untuk proses belajar mengajar di dalam keluarga kita, yang pertama harus menyediakan waktu untuk dapat bertemu secara khusus dengan anggota keluarga. Pertemuan yang berkualitas, yang bermutu pertemuan kita. Kalau kita hanya pertemuan, ayo makan malam ya, ya sudah ya, papa ke sana ya, mama gimana ya, ya udah ayo makan, dah selesai, dah kamu nonton TV. Tapi harus ada waktu-waktu yang berkualitas, saudara. Bagaimana kita bisa mengenal hati anak kita bisa mengenal kita, anak-anak kita bisa mengerti pikiran seorang bapak atau seorang mama, kerinduannya apa. Kita harus berkualitas, saudara. Ada nilai-nilai, ada mutu kualitas yang sangat berguna untuk anak itu. Kalau saudara lihat sekarang itu, saudara, saya kadang-kadang sedih, saudara. Sekarang istilahnya bukan rampok, tapi kata-kata yang lebih kasar lagi, itu kata-kata yang zaman penjajahan itu, saudara, begal. Oh ya, itu sebenarnya kata-kata yang zaman kuno, kata-kata yang sangat kasar. Begal. Saya ngikuti itu, saudara. Saya ingin, kenapa ini? Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Anak-anak umur 17, 18, 21, saudara. Mereka itu dengan tega, dengan rasa nyaman, dengan rasa tidak merasa ada tanggungan sesuatu. Baca orang, saudara, untuk ngerebut dompetnya, untuk ngerebut sepeda motornya. Dia ditanya, saudara, oleh polisi, kamu dapat berapa? Kalau sepeda motor satu gini, sudah ini, saya dapat 1 juta. Ada yang 2 juta dan sebagainya. Apa nilainya sebuah uang, sebuah nilai 1 juta untuk perbuatannya yang begitu sadis. Saudara, itu sebenarnya sebagai kekurang mengertian dari seorang anak terhadap perilaku yang seperti itu. Saudara, bagaimana kita memberikan waktu untuk keluarga kita? Istri memberikan waktu dengan bercakap-cakap dengan suami. Saudara, saya kadang-kadang, saudara, saya ngomong sama istri saya, wes anak kita tinggal di rumah, kita keluar berdua. Entah hanya ke McDonald atau ke KFC, berdua, saudara. Makan, ya enggak sampai berapa puluh ribu makan, berdua, saudara. Di situ kita bisa saling. Tapi akhir-akhir ini enggak bisa, saudara, dengan adanya Ishak ini waktu untuk berdua. Dulu ada masih Olive sama Aldo, saya kali, Do kamu sama di rumah sama Olive, papa pergi sebentar. Udah mutu, misalkan, keluar makan, ya sudah pulang dari restoran, pulang sampai rumah, sudah masuk kamar sendiri-sendiri. Makan di situ, apalagi sekarang sudah ada tab, saudara. Saya perhatikan suatu hari saya makan diundang ulang tahun oleh seseorang di dekat yang lupa saya, saudara. Meja bundar, saudara. Papa, mama, anak 2 dan sebagainya. Meja makan ada. Jadi makan tidak ngomong, tapi tangannya gini terus, saudara. Saya perhatikan hampir 1 jam. Terus makan malam model apa itu, saudara? Sejak itu saya ngomong sama anak-anak saya, makan tap masuk tas, mati, kita makan, kita menikmati. Nah yang lucu, emaknya yang giginya ompong, suruh makan sendiri, saudara. Semua begini, papa mamanya juga begini. Saudara, hati-hati, saudara. Itu pertemuan yang tidak berkualitas untuk membangun suatu keluarga. Kalau di tempat umum aja, di meja makan yang dilihat orang lain, kanan kiri tab pegang HP masing-masing, apalagi di rumah. Sudah tutup kamar, kunci di dalam kamar sendiri-sendiri. Apalagi kalau kamarnya tersedia TV sendiri, laptop sendiri, semua sendiri, ada internet sendiri, sudah nggak mau masuk. Malam hari ini, saudara, kita harus jaga. Yang kedua, harus memiliki hati saling terbuka, ya,
untuk dapat menerima keberadaan masing-masing, termasuk suami istri. Tadi pagi ada seorang konseling kepada saya, saudara. Dia punya anak Sipi. Ya, Sipi itu seperti anak saya, Ishak, yang terganggu motoriknya. Dia orang yang kaya, saudara. Dia punya perusahaan, anaknya 3. Pada waktu anak-anak ini yang nomor 1 perempuan, yang nomor 2 laki, yang pertama sekarang sudah menikah. Pada waktu sebelum menikah, mamahnya pesen sama anak yang cewek ini. Nih besok kalau papa mama sudah tua, adikmu kamu rawat ya. Iya apa, beres. Itu anaknya cewek itu masih SMA, saudara. Sekarang sudah nikah, punya anak 2. Kemudian adiknya laki sudah mulai bekerja, juga sudah diberi rumah sendiri, diberi ini semua komplit, saudara. Nah, adiknya yang paling kecil, mungkin kondisinya itu lebih buruk dari Ishak. Ngomong enggak bisa, dia harus dan sebagainya, tangannya gimana, saudara. Dan suaminya sakit, saudara, enggak bisa bekerja. Dan istri ini bekerja sendiri, ngurusi perusahaannya, ngurusi anak yang Sipi tadi, tidur terlentang, badannya lemes semua, enggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian anaknya yang perempuan dipanggil, sudah punya suami, punya anak 2, dan sudah berusaha, sudah dikasih modal yang komplit. Kemudian anaknya dipanggil, gimana? Ini papa sakit, mama tambah tua. Nanti nek mama ndak ada atau papa ndak ada, adik kamu bawa ya. Mah, kayaknya aku ndak bisa mbok titipi loh, mah. Padahal mamanya sudah tua, saudara, ngurusin papahnya yang sakit, anaknya, saudara. Saya berpikir, terus gimana ini? Saudara, padahal anak gadisnya sudah diberi ini komplit, modal semua, rumah, kado luar biasa, saudara. Pak, mamahnya sambat, ini mama nanti papa kalau sakitnya terus dipanggil Tuhan, terus nanti mama udah tambah tua, adikmu bawa ke rumahmu. Oh enggak bisa mah, repot aku mah, ini aku keluar negeri ke sini-sini, aku enggak mungkin bawa adikku kayak gini mah, wes ben di rumah sini aja mah, nanti gimana? Mamanya nangis, saudara, nangis, enggak bisa menerima apa adanya. Adiknya yang laki malah nuntut, mama ini loh, yang dipikir adik terus, enggak tahu mikir saya. Padahal anak laki ini sudah diberikan rumah, diberikan mobil, diberikan apa, saudara. Karena hari-hari ini saya banyak bergaul dengan keluarga-keluarga yang anaknya sedang bermasalah Sipi, saudara. Kita ada asosiasi Sipi, saudara, dan kami sedang apa? Ya kami berdoa. Doakan saudara, nanti akhir bulan ini ada seminar yang melibatkan dari sekolah misi juga. Terus gimana? Sudah tahu dia konsultasi. Berdoa, Bu, berdoa. Bagaimana saudara? Kalau seorang tua, seorang anak melihat kondisi satu dengan yang lain, tidak bisa saling menerima, saling menghormati, menghargai. Padahal papa mamanya sudah memberikan sesuatu, saya katakan, dulu apa enggak diberi nasihat firman Tuhan? Sudah ke gereja, ya berbakti, sudah saya berikan pengarahan, tapi tiba-tiba kok berubah. Ini loh saudara, keutuhan rumah tangga itu tidak dibangun sesaat. Keutuhan rumah tangga tidak dibangun secara instan, tapi prosesnya itu continue, tidak boleh discontinue. Terus berjalan dari waktu ke waktu untuk mencapai suatu titik. Dari melihat itu kemudian saya berdoa, introspeksi juga untuk keluarga saya pribadi. Saya sering ngomong sama anak saya, ingat adikmu ya, ingat adikmu. Saudara, dari sini saudara, yang pertama, bagaimana keluarga ini bisa mengalami komunis yang baik? Beri waktu yang berkualitas. Bukan nilai dari apa yang fasilitas yang kita sediakan, tapi waktu yang berkualitas. Di mana kita lepaskan semua hal, hobi, kesenangan,
kepentingan pribadi, tapi larut di dalam keluarga ini secara utuh, saudara. Yang ketiga, saudara, harus memiliki hati yang sangat mengasihi, ya. Betul-betul kita harus introspeksi, saudara. Apakah kita mengasihi bagian keluarga kita itu, saling membutuhkan, dan anggota keluarga bagian penting dari kehidupannya, dari kehidupan kita. Kalau kita tidak merasa istri kita itu penting dari bagian hidup kita, saya cukupi semua, saya sudah bekerja semuanya, istri pokoknya saya kasih uang belanja, dia lakukan ini sudah cukup. Kalau aku perlu ngomong, ya ngomong, kalau enggak perlu, pokoknya kehidupan dapur, kebutuhan cukup. Anak-anak ya begitu, saudara. Saudara akan menyesal di belakang hari. Anak-anak kita itu bagian yang terpenting juga dari hidup kita. Saudara, kita maju ya. Nah, dampak penyediaan waktu dengan hati yang terbuka dan saling mengasihi, saudara. Saya katakan hati yang terbuka itu artinya kita pada waktu kita bertemu, sudah kita tidak dirisaukan dengan usaha kita, bisnis kita, kesibukan kita, saudara. Kita terbuka, apa adanya. Bukan kita ngempet-ngempet, kita bertemu. Tapi pikiran kita, dipikirkan pekerjaan kita terlalu konsen dengan apa yang kita kerjakan. Tapi kita tidak terbuka, ini loh papa apa adanya hari ini. Ini loh mama menyediakan waktu apa adanya. Anak-anak juga begitu, saudara. Adakan pertemuan dengan orang tua, tidak dipikirkan hobinya, sedang tugasnya, misalkan yang skripsi, tugas pekerjaan rumah, PR, dan sebagainya di sekolah. Tapi betul-betul bertemu dalam suasana yang kondusif, suasana yang manunggal, yang menyatu, dalam keterbukaan satu dengan yang lain. Saudara, dan sikap saling mengasihi itu hal yang penting. Sudah banyak hal, sudah diajar oleh Bu Loki dan Pak Loki tentang bagaimana mengasihi, bagaimana dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa terbuka, penyaluran informasi dapat tersampaikan dengan baik. Kalau kita mengajarkan firman Tuhan, seperti dalam Ulangan 6. Kalau kita bisa duduk dengan terbuka dan saling mengasihi, kita menyampaikan kebenaran itu, kebenaran firman Tuhan, bicara tentang moral, etika, sopan santun, saudara. Tata krama bahasa Jawanya, saudara. Pada saat kita ngomong karena kita betul-betul mengasihi dan kita tidak ada satu informasi itu bisa gampang masuk, saudara. Oh begitu toh Pak, oh begitu Mah. Orang tua juga bisa belajar dari anak-anak kita, saudara. Kadang-kadang saya ngomong-ngomong begitu, saudara. Oh iya ya, benar omongan anak saya. Saya terlalu keras. Kadang-kadang mama itu loh, papa itu loh. Jangan gitu Pak, gak enak ngomong gitu dan sebagainya. Oh iya, yang namanya kita, tadi saya katakan proses belajar mengajar, saudara. Ada sesuatu yang kita dapat dari situ. Jadi informasi dengan baik itu mungkin keluhan anak kita yang selama ini tidak tersalurkan. Papa mama terlalu sibuk. Orang tua tidak ada kesempatan waktu yang kualitas. Anak tidak ngomong, misalkan dia punya keluhan, punya masalah. Apalagi anak-anak yang sedang pubertas, saudara. Akil balik, kadang-kadang dia untuk menemukan jati dirinya, untuk menemukan kepribadiannya itu kadang-kadang ngambang, saudara. Nah, kalau orang tua tidak memberikan masukan yang benar, orang lain yang memberi masukan yang salah, ya terjadilah yang seperti yang dialami oleh anak-anak muda kita yang sedang bermasalah itu, saudara. Jadi nilai-nilai yang akan kita sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik. Saling mengenal sikap hati dan saling mengukur pemahaman kebenaran sehingga dapat saling membangun kepribadian satu dengan yang lain ke karakter Tuhan Yesus. Saudara, kadang-kadang saya ngomong itu tidak pantas kepada anak saya, nggak pantas yang kamu omongkan yang itu. Loh, gimana Pak? Loh iya kamu ikut-ikutan tahu, saudara. Dulu saya ingat Aldo kelas 3 SD, saudara. Kadang-kadang pulang itu ngomong kelas 2 mungkin, dia nggak ngerti. Misuh, saudara. Misuh.
Kata-kata, teman-teman ngomong begitu loh Pak. Tuh sopir-sopir itu kalau ngomong ya gitu, saya pikir ya omongan biasa. Tahu artinya itu? Enggak. Lah ya, kamu enggak tahu artinya, kau enggak tanya. Loh saya pikir teman yang ngomong gitu, pulpennya jatuh ngomong gitu, ketemu tos ngomong gitu. Saudara, itu salah. Saudara. Kan Surabaya kan gitu saudara, ketemu, ngomongnya itu saudara. Salah itu. Nah orang tua yang membenarkan, kalau orang tuanya enggak membenarkan, sampai besar pun, itu saudara. Jadi kita saling mengerti, kebenaran-kebenaran yang dimengerti anak kita, sejauh mana saudara. Sampai kapan? Ya sampai saat ini, sampai nanti kita harus terus, anak kita itu diberi masukan saudara. Kadang-kadang kakak saya aja yang sudah punya cucu aja kadang-kadang saya beri masukan. Gak bisa ngono kok. Sama anak gak bisa gitu, harus gini. Loh kenapa? Anak bisa tersinggung dan sebagainya. Iya, tak ralat, saudara. Kita proses belajar mengajar itu tidak ada batas waktunya, saudara. Sampai kita nanti mati ketemu Tuhan, itu baru lulus. Kalau nggak ketemu Tuhan berarti nggak lulus, saudara. Kami percaya kita semua pengen menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Ketiga, dengan perjumpaan dalam situasi yang menyenangkan, akan terbangun suasana di mana tidak terjadi indoktrinasi dan intimidasi dalam proses belajar mengajar. Papanya sibuk, nggak pernah kumpul, datang-datang, kamu jangan gitu ya, jangan gitu ya, jangan gitu ya, sudah papa pergi dulu. Jangan gitu. Kalau anak yang kurang ajar, kurang satu papa, jangan lo deh, jangan asem, ya sudah. Ya toh, tapi kalau kita ketemu, kamu tadi lakukan apa? Gini Pak, bener enggak? Mikir saudara, oh iya. Terus gimana? Kalau enggak benar atau salah? Salah Pak. Nah kalau benernya gimana? Harusnya gini, ya sudah. Saudara. Jadi dulu Aldo, saya ceritakan Aldo saudara, karena saya ini sering berkelahi dengan dia saudara, berkelahi dalam arti positif. Pulang tuh ngantongi rokok saudara. Duh, rokok dari mana tuh? Punya supir. Loh kenapa? Tak ambil, tak bau-bau. Loh kok bawa pulang? Iya, nanti tak bau-bau. Tak panggil, kamu tahu rokok ini apa? Itu kelas 2. Ya rokok diisep Pak. Apa dampaknya diisep? Gini. Oh iya. Sekarang bawa asap rokok pusing dia saudara. Dulu setiap pulang sekolah gitu kantongnya pasti ada bekas itu loh saudara apa? Apa nih? Tembakonya yang gogrok gitu. Gogrok tahu saudara? Jatuh di kantongnya. Tapi sekarang dia bau rokok, sebel saudara. Tapi pengertian. Tapi sampai sekarang pun saya ingatkan, kamu di Jakarta jauh sama papa, rokok tuh? Enggak. Minum? Enggak. Bener? Enggak. Setiap pagi kadang-kadang saya, sudah baca Alkitab, walaupun sudah mahasiswa. Udah Pak, udah saat teduh. Ya sudah. Jadi proses belajar mengajar itu bukan hanya bersifat indoktrinasi dan intimidasi. Banyak orang tua yang sibuk datang dari kantor, lihat anaknya berbuat sesuatu yang salah, bukan diajak komunikasi, diajak proses belajar mengajar, tapi telunjuknya sudah maju dulu. Kalau papanya emosional seperti saya, mungkin saya lepas sepatu, saya lempar sepatu, saudara. Kalau kita sedang di kantor, sumpek dan sebagainya, mungkin ya jika saya lempar gelas atau apa, dia terintimidasi. Akhirnya keluarga itu tidak harmonis, tidak ada komunikasi. Saudara, ini kita belajar bersama-sama, mari saudara. Tuhan mau pulihkan keluarga kita. Kita harus bekerja keras. Kemudian yang kedua saudara, adalah melatih. Ya saya ambil dari bahasa-bahasa olahraga ya. Saudara, dikatakan dalam Matius 10, Yesus, ini saya dari terjemahan lain. Yesua mengutus ke-12 muridnya, seraya memberi tugas kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu pergi ke jalan bangsa-bangsa lain dan janganlah masuk ke kota orang-orang Samaria. Matius 10 ayat 6, malah sebaliknya pergilah kepada domba-domba yang hilang
dari rumah Israel. Dan seraya pergi, beritakanlah dengan berkata, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah yang sakit, tahirkanlah yang kusta, bangkitlah yang mati, usirlah setan-setan, kamu sudah menerimanya dengan cuma-cuma, berilah pula dengan cuma-cuma. Melatih. Tuhan Yesus berkumpul terus dengan murid-muridnya, mengajar terus dengan kebenaran. Tapi Tuhan Yesus tidak mengkungkung, tidak membatasi. Tapi Tuhan Yesus mempersilahkan pergi, melatih murid-muridnya menginjil. Nah, keluarga, di dalam keluarga, kita harus juga memberikan suatu latihan, melatih anak-anak kita ini menjadi anak yang mandiri. Anak yang betul-betul mampu nantinya menjadi orang yang hidupnya itu mandiri, saudara. Saya banyak melihat, saudara, ada orang, anaknya, saudara, padahal anaknya itu sudah SMA. Untuk anaknya beli pulpen ke toko sana aja, sudah kamu di rumah, papa yang beli. Anaknya untuk mencari suatu prakarya ke pasar yang pasarnya itu kotor, becek dan sebagainya. Sudah, kamu di rumah saja, nanti yang belanja. Harusnya anak itu dilatih melihat bagaimana, saudara, pasar yang kotor, naik bemo, saudara. Bagaimana menyeberang jalan. Sudah, jangan. Nanti kamu ditabrak mobil, jalannya rame. Sudah, muternya aja, diantar sama sopir, muter, nyebrang di sebelah. Padahal itu ada penyeberangan jalan, ada tombol dan sebagainya. Orang seperti ini, saudara, anak kita ini tidak ngerti. Kesulitan menyeberang aja nggak ngerti, saudara. Kalau kesulitan menyeberang jalan aja nggak ngerti, bagaimana nanti kalau dia menghadapi kesulitan kehidupan? Kehidupan yang nyata, saudara. Kita perlu melatih. Karena itu kuncinya bagaimana, saudara, kita melatih? Terletak pada si pelatih atau coach. Seorang yang pemain bulu tangkis, hebat, namanya terkenal, di belakangnya itu ada pelatih, saudara. Apakah pelatihnya yang terkenal? Yang terkenal pemain bulu tangkisnya. Padahal pelatihnya itu kerja keras, saudara. Ayo push up, ya, push up 100 kali, naik turun tangga, saudara, muter, lari mundur, lari ke depan, lari silang, kakinya disilang-silang supaya fisiknya kuat. Begitu juara, saudara. Yang terkenal pemainnya, pelatihnya nggak disebut-sebut, disebut sekedar aja di koran. Oh, pelatihnya ini siapa? Iis Sumirat, gitu, saudara. Tapi pemainnya yang terkenal. Nah, demikian juga kita, saudara, sebagai pelatih, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, memang rasanya harus berjuang melatih itu, saudara. Tidak gampang. Jadi memberikan edukatif atau edukasi, yaitu memberikan pembelajaran atau pendidikan bagaimana mempraktekkan segala pelajaran atau ajaran yang sudah diberikan. Jadi saudara sekalian, seorang pelatih, dia pasti memberi teori. Saya yang tahu, saya badminton, saudara, ya. Saya senang walaupun sekarang main badminton sudah nggak kuat. Kalau sama Pak Agus tadi kalah terus, saudara. Bagaimana mukul backhand yang bagus? Bagaimana main netting yang bagus? Itu diajar, sudah digambar. Tangannya harus begini, netnya begini, koknya itu jatuh, misalkan lawan ngasih kok begini, ngambilnya raketnya harus begini, ada saatnya harus mengambil begini di atas net. Teori boleh, saudara. Tapi kalau tidak diberi kesempatan praktek, nggak ngerti, saudara. Saya dulu kalau latihan backhand itu 1 jam tuh hanya mengantem gini aja, saudara. Nggak boleh main langsung, hitung-hitungan, menang-menangan, cemes-cemesan, nggak boleh. Latihan ya gini terus 1 jam. Win terus 1 jam, saudara. Karena saya nggak tahan, ya nggak pernah jadi juara.
mundur saudara. Teman saya jadi juara, Icu itu satu klub sama saya di PB Cahaya, kemudian PB Abadi di Solo. Saya nggak tahan saudara, suruh lari muteri Manahan itu 10 kali, Icu lari, saya ada sepeda motor nunut, gonceng saudara. Ketawa keras saudara. Saudara. Jadi diedukasi, dididik, dipraktekkan. Nggak mau saudara. Baru main Icu, kenapa nggak ada latihan? Nggak taat dilatih, saudara. Kemudian saudara, yang kedua, seorang pelatih itu harus memberikan keteladanan hidup. Jadi pelatih saya itu saudara, Pak namanya Koh Peng An itu saudara. Jadi kalau dia ngelatih main net, gambar gitu, dia main net itu, tret gitu, bola. Saya belajar tuh sampai kok 100 tuh, kok enggak bisa ya, saudara. Tapi dia lama-lama bisa. Tapi dia ngasih teladan, tret. Saya sampai, enggak bisa, saudara. Tapi akhirnya suatu saat, oh begini toh, volesnya begini, raketnya begini. Keteladanan. Kalau seorang pelatih, nyemesnya begini, tapi dia suruh nyemes enggak bisa. Kelutik gitu, saudara. Enggak percaya kalau itu ya seorang pelatih. Nah, orang tua di sini adalah pelatih. Keteladanan. Bagaimana seorang ayah? Kamu disiplin ya, belajar ya. Anaknya belajar, papahnya nyetel video. Atau papahnya main game di luar. Wang. Aku suruh belajar, papa main game. Kira-kira anak percaya enggak ya? Enggak percaya. Kamu belajar ya, ayo, tak temani. Papahnya di sampingnya, papahnya baca buku, anaknya belajar. Oh papaku ya belajar, ya aku ya belajar. Saudara, sekarang game itu tidak dibatasi usia saudara. Kakek-kakek pun belajar mainan game ya ada saudara. Saya aja kadang-kadang seneng main game saudara. Pusing gitu, main game. Tapi enggak berjam-jam saudara. Jadi memberikan keteladanan hidup seorang pelatih. Jadi kalau pelatih tidak memberikan keteladanan ya anak kita nggak percaya saudara. Memberi kepercayaan otoritas untuk melakukan apa yang telah diajarkan. Ini saya cerita anak saya sendiri. Selama di Surabaya, Olivia itu nggak berani namanya nyebrang Ahmad Yani. Nyebrang rumah Juanda aja nggak berani. Betul. Tapi saya katakan, Liv, nyebrang itu begini. Pokoknya kalau kamu menyeberang, tanganmu kanan begini, lihat sebelah sana, jalan. Awe-awe, saudara. Tapi waktu dia kuliah di Jakarta, mau tidak mau dia nyebrang jalan, saudara. Naik bemo tuh kayaknya orangnya, tapi di Jakarta dia setiap hari naik bemo, saudara. Tapi selama di Surabaya, pernah saya ajak naik bemo. Kita naik bemo, parkir di sini, kita naik bemo, keliling Surabaya, balik lagi di situ. Oh naik bemo begini ya. Saudara kita kan enggak tahu, apa selamanya kita bisa ngantar sebagai orang tua? Apakah selamanya kita bisa tepat waktu, sopir ada, mobil ada? Satu saat ada suatu kondisi di mana anak itu harus mandiri. Mau tidak mau kita harus memberi kepercayaan. Saudara. Dan memberikan kesempatan untuk melakukan apa yang telah diajarkan. Ya. Memberi kesempatan. Memberikan kepercayaan, tapi kalau tidak ada kesempatan, tidak bisa, saudara. Ini yang tentang melatih. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, yaitu parenting atau fathering dan mothering, saudara. Bagaimana kita sebagai orang tua? Dikatakan di dalam 2 Samuel 7 ayat 14, aku akan menjadi bapa baginya dan dia akan menjadi anak bagiku. Ketika dia berbuat dosa, maka aku akan menghukumnya dengan sebuah tongkat dan dengan pukulan-pukulan dari anak-anak manusia. Yang kedua, Elohim di kediamannya yang kudus adalah bapa bagi anak yatim dan pembela bagi janda-janda. Yesaya 64 ayat 8, namun sekarang ya Yahweh, engkaulah bapa kami adalah tanah liat, dan engkaulah penjunan kami, dan kami semua adalah karya tangan. Saudara, Bapa di surga,
Tuhan Yesus sendiri mengajar dalam berdoa di Yohanes 17, Bapa kami di dalam surga. Kita harus menjadi orang tua yang sedemikian rupa. Dan kita menjadi anak-anak di tengah-tengah orang tua yang sedemikian rupa. Di mana kita membangun suatu kehidupan yang Tuhan mau. Saudara, nah ini bagaimana saudara? Kita lihat yang diharapkan ya dari parenting tadi, apa yang diharapkan. Ya. Yang pertama, sebuah keluarga tempat berkumpulnya orang tua dan anak-anak dalam hubungan istimewa. Untuk masing-masing dapat mengekspresikan diri atau mengaktualisasikan diri sebagai anggota keluarga yang harmonis. Saudara, seringkali saudara saya lihat anaknya baru ngomong, sudah dah kamu diem, jangan banyak ngomong. Padahal anak itu pengen ngomong, ini menyampaikan sesuatu. Ingin berkomunikasi, mengekspresikan hatinya. Tapi kadang-kadang orang tua tidak ada beri kesempatan. Sudah kamu anak kecil, ngerti apa? Jangan banyak ngomong, cerewet aja. Ya. Ditambahi begitu. Aduh, kadang-kadang, ayo ngomong, apa maumu? Gini loh Pak, sudah salah kamu harusnya begini. Loh tapi Pak, gini, ngomong enggak apa-apa, berdebat enggak apa-apa selama enggak ada kurang ajar. Ini loh maksudnya begini, kamu salah, kamu keliru dalam hal itu, kamu kalau ngomongnya harus begini dan sebagainya. Anak kadang-kadang enggak ngerti toh namanya ini yang kurang ajar, ini yang baik dan tidak baik. Nah kita sebagai orang tua, sebagai pembapaan atau pengibuan ya istilahnya, orang tua saudara. Hari-hari ini fatherless. Kehilangan kasih Bapa begitu banyak. Dia tidak bisa melihat seorang Bapak, tidak bisa melihat figur Tuhan karena melihat bapaknya seperti itu. Ayat tadi dikatakan, aku Bapak dan engkau anak-anak. Berarti figur Bapak ini yang diharapkan oleh anak-anak kita, saudara. Bapaknya datangnya malam dalam kondisi mabuk, mamahnya ditempelengi, papahnya ndak kerja, minta uang sama mamahnya yang kerja. Hancur saudara. Saya lihat sendiri saudara, dan saya mendoakan. Bagaimana akhirnya istrinya lari dari suami, dari orang Kristen tinggalkan kekristenan, pindah dengan kepercayaan lain. Saudara, fatherless, kehilangan kasih Bapa, tidak menemukan hati Bapa. Kalau seorang anak tidak menemukan figur Bapa di dalam rumah tangga, dia pasti keluar, dia tinggalkan rumah, dia akan kecewa, papaku kayak begitu. Saudara, terus bagaimana kalau dengan seorang yang single parent saudara? Ya sama. Harus menunjukkan sikap yang membawa kepada hubungan yang istimewa. Jadi saudara kalau nanti anak-anak kita di tengah keluarga, dia mengekspresikan, mengaktualisasi diri, beri peluang, beri kesempatan dengan sesuatu yang indah saudara, yang manis. Jangan kita bentak, kita kata-katain dengan kata-kata yang kasar, bahkan merendahkan, kamu sik cilik ngerti apa? Cek piye gitu ya. Kalau di Jawa Tengah itu, kowe iki cek piye, tahu piye saudara? Anak burung yang kecil, itu piye namanya saudara. Kamu ngerti apa toh? Sudah. Tapi kalau kadang anak-anak pengen ngomong, pengen dia mungkin dapat informasi sesuatu, dia pengen ngomong, ini menyampaikan, kita hargai dulu. Mungkin itu salah, mungkin itu tidak pantas, tapi kita berikan informasi yang benar. Ini loh, kamu tadi mau maksudmu apa toh? Oh ini Pak, berikan yang baik. Saudara, saya sendiri masih proses, keluarga saya juga proses terus. Mari kita membangun hubungan istimewa. Saya juga coba terus membangun, apalagi sekarang sudah ada Facebook, ada WhatsApp, ada BB, ada apa saudara. Gampang sekali, tengah malam saya bangun, saya WhatsApp anak saya yang di Jakarta dan Manado. Sudah doa belum tadi?
Besok pagi bangun, udah Pak tadi malam aku doa ini sudah saat teduh dan sebagainya. Bangun saudara. Hanya satu kalimat, hanya ungkapan seorang ayah. Hati-hati di jalan, naik sepeda motor hati-hati di Jakarta, hati-hati kalau parkir sepeda motor. Iya Pak, dijawab iya Pak itu hati saya senang. Kalau dijawab, ngapain sih Papa ngurus-ngurusi, aku segede gitu saudara. Sakit saudara, sakit. Ronto-ronto ya orang tua. Tapi kalau dia jawab, iya Pak, siap. Gitu, saudara. Kadang-kadang juga jengkelkan saudara, kadang-kadang jawabannya ya nantang. Enggak apa-apa Pak, gini enggak apa-apa. Terpaksa WhatsApp-nya panjang saudara. Kalau WhatsApp-nya panjang berapa? Terpaksa angkat telepon. Oh ya. Kamu ngerti enggak yang ngomong Papa tadi? Alah Papa gitu, guyon-guyon Pak ya yang ngerti gitu saudara. Saudara. Ya berarti dia rindu, kenapa tuh? Iya aku pengen pulang Pak. Ya nanti kalau liburan. Ternyata komunikasi ini penting saudara. Kita masing-masing kita proses, saya juga proses, saudara juga proses. Saya belum sempurna, saudara juga sedang berjalan menuju kesempurnaan. Sampai kita dipulihkan. Saya merasa saya masih belum memberikan yang terbaik. Saya harus lakukan untuk keluarga ini, bagaimana yang terbaik. Saudara yang kedua, ada sikap saling mengayomi di antara keluarga. Mengayomi ngerti saudara ya? Melindungi, memayungi, saling menjaga. Saudara, keluarga. Kalau istri ada salah, jangan sampai suami stres, ceritakan kepada teman-temannya. Bojoku loh. Ya, kebangetan bojoku. Kenapa? Masa saya kasih belanja sekian 50% buat alat make up. Saudara. Ya, suami apa tuh? Ngecer-ngecer tentang istrinya. Itu enggak ngayomi. Kalau ngayomi, mah kita tuh gajinya sekian, belanja sekian. Masa gaji saya sekian 50%, mau beli ke bedak, lipstik, eyeshadow, apalagi dan sebagainya. Ya enggak pantas. Tapi aku butuh. Masa kecilku aku belum tercukupi. Waduh, masa lalunya yang jadi korban saudara. Kamu kan tahu toh, papa mamaku kan enggak bisa. Aku punya suami kamu tuh ya berharap seperti ini. Jangan langsung suaminya keluar sungunya saudara. Oh, gitu. Tapi harus dijak ngomong. Ya, tapi kan harus ada aturan. Pasti ada komunikasi saling mengayomi. Atau sebaliknya, istri karena di rumah gimana suaminya sampai hal-hal yang negatif diceritakan kepada orang lain. Itu enggak ngayomi. Menceritakan jeleknya anak. Anakku tuh bandel loh. Anakku sih nomor loro kurang ajar. Nyolongan. Masa anaknya nyolongan dipamer ke tetangga saudara. Ya harus ngayomi, harus menjaga dan melindungi saudara. Jadi ini saudara, parenting itu seperti itu, menjaga saudara. Kalau hal-hal yang bersifat umum yang tidak menjatuhkan, ya enggak apa-apa cerita. Tapi kalau yang bersifat menuju kriminal, menuju yang tidak etis, ya enggak usah diceritakan saudara. Kita bangun. Yang ketiga, di mana orang tua sebagai mentoring untuk mengembangkan bakat talenta dari anggota keluarganya. Peran mentor itu penting saudara. Banyak orang tua itu tidak sebagai mentor, tapi sebagai hakim. Datang-datang palunya, dok, dok, dok. Anak jadi kaget terus, dok, dok gitu saudara. Tapi kalau mentoring, ini, kenapa kamu? Ulangan enggak bisa Pak, nilaiku jelek. Ulangan apa? Fisika. Gimana fisika? Ulang bab apa? Nilaimu berapa? 6. Wah 6, itu kamu masih bisa, belajar lagi, bisa 9 nanti. 6 di mistake jadi 9 saudara. Ya itu guruan saudara. Yang biasa beli SDSB ketawa atau mistake saudara. Ya. 6 bisa jadi 8, ayo. Mana soalnya? Pelajari saudara. Mungkin papanya enggak bisa fisika, tapi
dengan antusias. Mana? Oh ini gini-gini, ya sudah. Kamu tidur dulu, belajar besok ya. Soalnya dicatat, telepon temennya yang ahli fisika. Soalnya piye tuh Ki? Loh iya saudara, saya dulu begitu. Gini. Matematika sekarang kan susah saudara. Saya tuh nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa ngerjakan. Saudara. Bingung saya. Dulu kan ilmu ukur, ilmu aljabar gitu. Piye tuh? Dan sebagainya. Saya tanya teman gini. Oh gini loh, masih gini-gini. Ya, besok pagi. Udah, tidurnya nyak? Iya Pak. Ini loh soalnya gini-gini. Oh iya, Papa bisa? Bisa ini loh coba gini-gini. Anak percaya. Tapi kan nggak bohong, saya memang berusaha. Ya itu anak, oh ya wis, Papa aja yang sudah tua bisa. Aku mau belajar sungguh-sungguh. Saudara. Begitu saudara. Harusnya begitu, berusaha saudara. Mentoring. Mentoring itu adalah mencoba menggali potensi, menggali kemampuan anak-anak kita ini sehingga berkembang, memberi kesempatan sesuatu komunikasi di mana anak ini merasakan ada saluran di mana bisa menyalurkan sesuatu yang selama ini terpendam di dalam hatinya. Saudara. Kenapa kamu kok muram aja? Tadi aku dikatain sama guruku. Kenapa? Aku kok bandel. Loh kok bisa bandel? Iya, aku kalau dijak ngomong bantah terus. Ini Ishak ini saudara. Aku dijak ngomong terus. Ya gini Ishak, kalau kamu diomongi guru dengerin dulu apa maksudnya. Lu aku bisa, lu ya bisa yang bagaimana? Yang ngomong gitu. Kok aku dikatain bandel ya Pak ya? Saudara. Ini saya ajak ngomong. Ya sudah besok kalau diajak ngomong dengerin dulu. Terus kamu omong, aku punya pendapat begini Bu dan begini. Yang etis, jangan bantah aja. Saudara, jadi kita sebagai orang tua itu bukan penguasa anak kita, saudara. Bukan diktator pada anak kita, tapi kita mentoring. Kamu kok, cita-citamu kok jadi ini, kok enggak ini, kan enak jadi dokter daripada jadi ini. Enggak Pak, ini pergumulanku Pak, ini doaku. Benar? Oke, ayo kita support saudara. Sampai dia sukses di dalam pergumulannya. Ngapain sekolah ini? Sekolah ini aja, Papa bisa biayai kok. Ngapain sekolah itu? Papa punya duit dan sebagainya. Aku enggak mampu ya Pak. Benar tak? Belum dicoba deh. Enggak, aku pengen ini. Saudara, itu mentoring saudara. Menggali kemampuan-kemampuan dari anak-anak kita. Ya, saya harap saudara bisa nangkap ini saudara. Nanti kalau enggak kita setelah ini didiskusikan. Jangan tanya jawab, diskusi saudara. Ya, kalau tanya jawab saya khawatir enggak bisa jawab. Ya, saudara bisa tanya, saya nggak bisa jawab. Ya, kita diskusi saja. Nah, sebagai kesimpulan malam hari ini, kalau kita mau mengalami sesuatu, yang pertama, keluarga yang dipulihkan adalah ada komunikasi yang baik di antara anggota keluarga, sehingga terjadi komunikasi dua arah antara suami, istri, dan orang tua dengan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Seperti hubungan Tuhan dengan umatnya. Saudara, ini kita belum keluarga yang dipulihkan, belum hubungan menantu dan mertua. Ini masih ada, kalau kita sambung lagi satu sesi, hubungan menantu dan mertua itu perlu belajar khusus, saudara. Ya. Banyak loh kasus mertua dan menantu itu ada masalah. Banyak menantu tidak belajar sesuatu tentang mertua. Jadi saudara-saudara yang belum menikah, pelajari dulu mertua saudara. Jangan sampai begitu saudara nikah, kaget. Loh, mertua saya kayak begini, mana tahan. Saudara. Betul loh saudara. Bicara belajar menantu dan mertua itu, ada seorang psikolog, ini belajar yang bisa 4 atau 5 season tentang menantu dan mertua. Saya pikir iya ya. Kadang-kadang mertua saya juga aneh misalkan gitu. Tapi puji Tuhan istri saya itu dengan mama saya itu kalau pulang ke Ngawi, yang tidur sekamar sama mama saya, tidur satu tempat tidur itu bukan saya, tapi istri saya yang tidur sama mama saya. Ngobrol. Aku ngomong, "Mah, anakmu itu kue apa aku? Sing mbok keloni kok mantumu?" Saya katakan begitu, saudara.
Waktu sakit, ini bukan pamer saudara ya, waktu sakit mama saya minta kencing apa yang ladeni buang air besar dan sebagainya, itu malah istri saya malah pergi saudara. Kenapa? Saya nggak tahan mesti tumpah. Waktu mama saya tumpah, yang bersihkan itu istri saya. Jadi hubungan mertua dan menantu itu sebenarnya eksklusif ya saudara. Ada sesuatu yang luar biasa. Jadi calon-calon menantu yang kalau yang sudah menikah saya percaya sudah beres ya. Yang belum menikah coba jangan sampai nanti komplain ya sama suami atau sama istrinya, mamamu, papamu kok kayak begitu. Makanya diberi waktu pacaran itu kan untuk belajar sesuatu. Saudaranya, kakaknya, adiknya, familinya, kakek, neneknya, buyutnya, semua kita harus belajar saudara. Karena kita menikah bukan hanya untuk berdua, tapi suatu keluarga. Jadi yang pertama adalah ada komunikasi. Saya pernah salah paham dengan kakak ipar saya. Oh gegeran saudara, keras. Tapi saya tetap membangun komunikasi. Gini loh, gini. Akhirnya sekarang baik. Itu saya sebelum jadi hamba Tuhan. Setelah jadi hamba Tuhan, malah kakak ipar saya kalau ada apa-apa, teleponnya ke saya. John, doa no ya. Gini. Oh iya, ya kak, ya. Pada juga menyerang saya, wah luar biasa saudara. Yang kedua, ada sikap saling mendukung, menopang, dan saling mengasihi untuk membangun keluarga yang rukun dalam dasar iman kepada Tuhan Yesus. Sikap saling itu saudara penting. Tidak ada egois, tidak kepentingan sendiri, tidak kemauan sendiri, tapi ada saling menghargai, saling menghormati. Bagaimana keluarga kita ini saudara? Jadi saya percaya saudara, apa yang kita sudah terima selama minggu-minggu yang lalu tentang keluarga yang begitu luar biasa. Malam hari ini sebagai 3 poin tambahan. Saudara, kedatangan Tuhan sudah dinubuatkan, sudah ditulis oleh Rasul Paulus. Pemulihan segala sesuatu. Salah satunya adalah keluarga kita. Tapi untuk pemulihan di keluarga kita, tidak bisa tidak, harus kita perjuangkan. Tidak bisa tidak, harus kita bekerja keras. Tuhan tidak akan memberikan simsalabim. Hubungan suami istri jadi baik, hubungan orang tua dan anak baik. Roh Kudus akan memimpin, Roh Kudus memberkati, Roh Kudus memberikan hikmat marifat. Firman Tuhan menyatakan, tapi dari kita sendiri harus ada usaha. Bagaimana? Kalau saya punya masalah dengan istri, bagaimana saya bisa membangun kembali hubungan yang indah dengan istri? Dua pihak harus berusaha. Ya istri saya aja toh yang berubah. Istrinya ngomong, "Embuh, terserah suamiku toh." Kapan kalau kita tidak pernah berhadapan muka? Satu menghadap utara, satu menghadap selatan. Tapi kita perlu bertatap muka, berkomunikasi. Maumu apa toh mah? Mau gini. Loh kamu ngerti tak gini? Lah aku ya punya mau loh mah, begini. Bagaimana mencocokkan dua hal yang seringkali bertentangan menjadi satu pertemuan yang indah, suatu keputusan bersama yang membangun sebuah keluarga. Karena itu malam hari ini saudara, mari kita berjuang. Saya juga berjuang. Keluarga kita masing-masing sedang berjuang. Bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang diperkenan oleh Tuhan. Anak-anak kita diperkenan oleh Tuhan. Bukan keluarga-keluarga yang jalan sendiri-sendiri, saudara. Tapi keluarga yang harmonis, terikat di dalam kasih Tuhan. Biarlah apa yang bisa saya sharingkan ini, saudara bisa renungkan, saudara bisa refleksikan di dalam diri kita, apa yang kita harus lakukan. Saudara-saudara pikir, wah Pak Yonatan sudah hebat, suami, enggak saudara, ya kadang-kadang gegeran saudara. Kadang-kadang ya salah paham, otot-ototan ya benar saudara. Kadang-kadang ya ngotot diem juga pernah, akhirnya kita ada komunikasi. Saudara pikir santai, saling pengertian, senyum dan sebagainya. Ya ada perengut-perengutan juga ada saudara. Ada ya Pak Yen ya?
kayaknya duduk bareng, tapi kadang-kadang ada muncul salah paham. Persoalan ini harus kita hadapi dalam kasih Tuhan. Biarlah ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita mungkin ada diskusi, kita doa dulu ya saudara. Saya harap diskusinya dengan hati yang dingin dan pikiran yang dingin. Ya, kalau ada pertanyaan kita diskusikan ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, di sini ada suami istri yang punya pengalaman lebih dari saya akan menjawab lebih lagi. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur apa yang Kau tanamkan di dalam hati hamba-Mu sudah saya sampaikan Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin ada yang kurang, ada sesuatu yang perlu ditambah, ada sesuatu yang perlu di-sharingkan lebih Tuhan. Ini ada beberapa waktu yang bisa kami pakai sehingga kami boleh saling melengkapi, saling memberi dan saling membagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. Mungkin ada mau sharing?